Halo semuanya, gue Fahri Novriza. Mungkin kalian udah tahu kalau gue ngebawain salah satu segmen si Konspi. Tapi hari ini gue agak sedikit beda karena gue bakal ngebawain salah satu segmen terbaru dari si project, yaitu namanya adalah si konon katanya atau sikonya. Jadi sikonya ini adalah salah satu segmen yang ngebahas atau ngulik sedikit tentang tempat-tempat horor baik di daerah-daerah kita ya, daerah-daerah Jakarta. Jadi kita kulik, kita datengin, kita tanyain tentang apa aja sih peristiwa-peristiwa mistis yang ada di tempat yang kita datengin. Dan kebetulan banget di video kita hari ini, gua udah ada di salah satu tempat mall yang terkenal akan keangkerannya, yaitu adalah Mall Klender. Bisa kita lihat Mall Klender. Jadi menurut, mungkin kalian udah pada tahu ya tentang misteri dan cerita-cerita mistis dari Mall Klender. Tapi gue ceritain sedikit tentang beberapa, maksud gue ceritain sedikit sejarah tentang terjadinya. Kenapa sih kok bisa dibilang Mall Klender itu adalah salah satu mall terangker di Jakarta. Jadi gini ceritanya teman-teman. Kerusuhan Mei 98, sorry, gue agak sedikit lupa. Gak apa-apa ya, sedikit lupa. Kerusuhan Mei 98 adalah salah satu momen kelam bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu lemahnya pemerintahan sehingga memunculkan krisis kepercayaan masyarakat. Dan gak cuma itu, serangkaian kasus tentang kemanusiaan pun mulai timbul sehingga terjadinya kerusuhan di mana-mana. Salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu tempat kerusuhan Mei 98 adalah Mall Klender. Kita bisa lihat di belakang gua udah ada Mall Klender, di mana menjadi saksi bisu kerusuhan Mei 98. Mungkin yang kalian tahu, Mall Klender itu pada zamannya merupakan mall yang sangat ramai, bisa jadi pokoknya ramai lah, kayak mall-mall biasa aja, terkenal gitu, mall paling ramai. Dan tapi perubahan itu terjadi ketika pada tanggal 14 Mei 1998, mall ini menjadi sasaran target penjarahan warga-warga yang tidak memiliki, maksud gue oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah. Dia melakukan penjarahan harta benda di dalam mall tersebut. Karena dari informasi yang gue dapat, sebelumnya memang sudah direncanakan bahwa Mall Klender ini merupakan target penjarahan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jadi pada saat dilakukan penjarahan, sebenarnya Mall Klender ini sedang tidak beroperasi. Karena sebelumnya memang Mall Klender ini sudah ditargetkan menjadi lokasi penjarahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pada saat itu sebenarnya Mall Klender itu tidak sedang beroperasi. Tapi walaupun tidak beroperasi, ada beberapa tokoh masyarakat dan petugas keamanan yang menjaga di area mall tersebut dengan tujuan untuk agar tidak terjadi penjarahan. Tetapi upaya tersebut dibilang gagal karena banyaknya massa yang datang ke Mall Klender. Massa tersebut diyakini datang dari berbagai wilayah di ibu kota Jakarta. Dari kabar yang gue dapat juga, kalau sebenarnya ada salah satu oknum provokator yang memanas-manaskan warga agar segera menjarah mall tersebut. Dan dari informasi yang gue dapat juga, katanya ada beberapa bunyi letusan senjata api yang ditujukan agar menakut-nakuti para petugas keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjaga di daerah Mall Klender tersebut. Akhirnya massa tidak terbendung nih teman-teman. Udah gak kebendung, akhirnya mereka mulai melakukan penjarahan. Setelah melakukan penjarahan, di tengah-tengah melakukan penjarahan nih teman-teman, ada sekelompok orang misterius yang membawa kasur dan minyak tanah ke lantai 1. Yap, benar saja dugaan itu. Jadi tujuan orang itu adalah membakar seluruh ruangan di lantai 1, di mana pada saat itu penjara sedang ada di lantai-lantai yang atas, entah di lantai 1 atau di lantai 2. Lalu ada beberapa juga warga yang berusaha untuk menghentikan pembakaran tersebut, tetapi hirauannya tersebut peringatan tersebut dihiraukan oleh oknum-oknum yang membakar tadi. Dan akhirnya setelah dibakar, api mulai menyulut seisi ruangan di lantai 1. Ini api udah ramai nih, udah gede lah, asapnya udah tebal. Dan anehnya teman-teman, ketika penjara ini pengen keluar, ternyata pintu keluarnya itu dikunci. Jadi berapa ratus orang itu terjebak di dalam mall. Karena sudah terjebak nih, mereka panik.
mereka panik. Akhirnya ada beberapa yang memutuskan untuk menyelamatkan diri, lompat dari jendela. Dan lompat dari jendela walaupun ya sebenarnya udah disuruh gitu lompat dari jendela, dan warga-warga di sekitar udah menyiapkan kasur di bawah untuk menyelamatkan para penjara ini. Tetapi tetap saja ada korban luka dan bahkan korban jiwa karena jatuh dari lantai ketinggian. Pokoknya jatuh dari ketinggian, dia meninggal gitu. Dan katanya bentuk dari jenazahnya itu sudah parah karena jatuh dari ketinggian tadi. Dan dari serentetan kejadian naas tadi menimbulkan 400 lebih korban jiwa, di mana jenazah korbannya itu sudah tidak terbentuk, sudah menjadi abu lah, udah nggak kebentuk, sehingga sulit dikenali oleh keluarga korban. Wah, ngeri banget lah kebakaran itu. Mungkin kalian tahu nih foto-fotonya, ada di Google itu foto-foto jenazah terbakar. Tapi yang perlu gue garis bawahi, gue nggak bisa nih masuk ke sini karena ada beberapa perizinan yang nggak bisa kita penuhin. Akhirnya kita ngambil footage ya dari sini. Dan itulah tadi beberapa rentetan kejadian, dan rentetan kejadian tersebut menghantarkan kita ke beberapa kejadian mistis di Mall Klender. Apa saja kejadiannya? Stay tune terus only on Sikonya. Dan sekarang gue tepat ada di mana sih? Busway halte flyover Klender, di mana tuh depannya persis banget Mall Klender. Jadi mungkin teman-teman yang pengen datang kayak kepo tempatnya gimana sih, nah ini nih pas banget nih. Dan sekarang gue mau ceritain beberapa kisah-kisah mistis dari informasi yang gue dapat tentang seputar Mall Klender. Yang pertama itu adalah fenomena hiruk pikuk yang tiba-tiba menjadi sunyi, di mana selepas kerusuhan yang terjadi di tempat ini pada tahun 1998, banyak ditemukan hal ganjil dan aneh di lokasi Mall Klender sendiri. Salah satunya adalah fenomena munculnya nuansa ramai kayak banyak banget orang yang datang, dan padahal kalau kita lihat baik-baik, Mall Klender itu sepi. Bahkan setelah kejadian ini kan keadaannya itu masih kosong, masih kebakaran lah, masih gosong. Tapi warga sekitar tuh bilang kalau mereka mendengar suara keramaian, dan ketika dicek padahal sepi teman-teman. Dan para warga ini yakin kalau yang ramai itu adalah para korban gentayangan dari kebakaran Mall Klender. Lalu yang kedua adalah duduk bersama penumpang hantu. Jadi cerita yang gue dapet, menurut rumor nih katanya, ketika Mall Klender ini mengalami kebakaran, setidaknya ada 450 mayat yang tewas terpanggang. Mayat-mayat ini rata-rata ya ditemukan dalam kondisi buruk lah, yang kayak kita tahu kalau kebakaran mungkin udah parah banget. Dan singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan bahwa ia ini menaiki angkot bernomor 27 dengan jurusan Rawamangun. Ketika itu ia sedang bersama penumpang yang terlihat misterius. Jadi dia satu angkot dengan salah satu penumpang yang kalau dilihat tuh kayak kok aneh banget sih ini penumpangnya, kayak diem gitu, dingin, kayak misterius gitulah. Dan sampai akhirnya ketika angkot ini berhenti di depan Mall Klender, orang-orang ini pun masuk ke dalam Mall Klender tersebut. Jadi dia ternyata penumpang misteriusnya itu nggak sendirian. Jadi rame, penumpang misterius itu rame. Dan ketika sampai ke Mall Klender, mereka itu yang misterius ini pada turun dan rame-rame masuk ke sana. Dan si pria ini pun langsung kayak baru ngeh kalau dia duduk sama setan setelah beberapa perjalanan jauh. Jadi setelah dia jalan nih, dia baru sadar kalau wah anjir, tadi gue duduk sama hantu yang dipercayai sebagai korban dari kebakaran Mall Klender. Lalu yang ketiga adalah uang yang mendadak jadi daun. Ini kocak, tapi ini serem loh teman-teman. Ini serem. 3 malam pasca kejadian Mall Klender mengalami kebakaran, banyak kejadian angker yang dialami oleh orang-orang sekitar. Dan salah satu ini adalah supir angkot yang trayeknya melewati mall ini. Jadi mungkin jurusan mana ya? Kalian tahu lah pasti kalau orang sini ya. Diketahui para sopir itu sering mendapatkan penumpang gaib. Awalnya tidak ada yang aneh,
kayak udahlah biasa aja nganterin penumpang. Sampai pada akhirnya mulai terasa nggak wajar ketika para penumpang ini turun di depan monoklender. Tiba-tiba setelah beberapa penumpang misterius itu turun dan memberikan uang, dan setelah beberapa lama yang anehnya yang terjadi adalah uang tersebut berubah menjadi daun. Ini kasihan ya sebenarnya ke supirnya ya. Tapi agak serem juga nih penumpang-penumpangnya setan terus bayar ngasih uang tiba-tiba berubah menjadi daun. Gila. Lalu berikutnya adalah kisah arwah ayah yang kembali datang. Jadi monoklender ini menyisakan salah satu kisah yang menceritakan adanya seorang pemuda yang bernama Yanto. Jadi Yanto ini kehilangan ayahnya akibat peristiwa naas di monoklender tersebut. Jadi ayah Yanto ini diketahui memang sudah meninggal dan menjadi korban jiwa di peristiwa monoklender tersebut. Dan anehnya ada seorang pemulung yang mengatakan bahwa ayahnya ini masih hidup dan tinggal di lantai 3 Mall Klender. Mendengar kabar tersebut nih Yanto langsung kayak serius. Namanya juga kayak anak kan ya, langsung carilah ayahnya itu ke Mall Klender tersebut. Dan benar saja Yanto ini bertemu ayahnya, alhamdulillahnya bertemu. Tetapi yang sangat disayangkan adalah wujud dari sang ayah ini yang sudah, kalian tahulah korban kebakaran gimana. Dan itu dia wujudnya, sudah parah, sudah parah lah pokoknya lah, bukan wujud manusia asli. Lalu berikutnya adalah ini tangisan misterius. Jadi beberapa waktu setelah kejadian di Mall Klender, udah sepi banget nih Mall Klender nih. Udah nggak ada orang lah, namanya juga bekas kebakaran ya, udah sepi, udah dipasang garis polisi mungkin. Tetapi anehnya ada beberapa orang yang mencium bau-bau terbakar. Sementara api sudah padam jauh-jauh hari. Jadi orang-orang tuh mencium bau-bau bau-bau arang kebakar, bau anyir, dan sampai orang-orang tersebut mendengar suara tangis-tangisan misterius yang dipercaya suara tangisan tersebut datang dari korban kebakaran Mall Klender. Lalu berikutnya adalah hantu SPG. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda yang berasal dari Magelang. Jadi pemuda ini datang ke Jakarta Jadi dari informasi yang gue dapat, kalau pemuda ini datang ke Jakarta dan hendak menuju ke kontrakannya yang ada di kawasan perumahan Klender. Kejadian ini tepat terjadi di tahun 2000 atau 2 tahun pasca tragedi yang mengerikan itu. Jadi pasangan ayah dan anak ini datang ke terminal ke Pulau Gadung itu pukul 2 pagi. Pada tahun 2000 itu emang suasana Jakarta tuh lagi sepi, masih sepi lah, nggak seramai sekarang ya. Akhirnya dia turun nih dan turun di kawasan Kebon Singkong dan melanjutkan perjalanan mereka menyeberang rel kereta menuju jalan utama Jatinegara. Ini kali ya? Kayaknya nggak tahu deh. Mungkin kalau kalian tahu bisa koreksi. Jadi setelah lama berjalan akhirnya dia naik angkot nih. Pas naik angkot turunlah dia di Kampung Sumur. Karena bukan orang asli Jakarta, mereka menunggu di halte tepat di Mall Klender. Di depan Mall Klender nih haltenya. Mungkin ini dulu haltenya adalah halte di situ ya. Jadi dia nunggu di situ. Setelah nunggu di situ, tiba-tiba muncul wanita SPG wanita dari arah Mall Klender. SPG itu duduk begitu saja di bangku halte lah, di samping mereka berdua nih. Duduk, tapi tak berselang lama si ayahnya ini punya firasat gak enak dan akhirnya menarik sang anak untuk kabur lah, untuk menjauhi SPG tersebut. Penasaran sang anak melihat sosok SPG yang ada di halte tersebut. Pas lagi jalan, sang anak nengok nih ke belakang nih, ngelihat SPG yang tadi. Tetapi setelah dilihat dari jauh, ternyata SPG ini berwujud manusia yang setengahnya sudah terbakar hangus.
yang diyakini lagi-lagi merupakan korban dari kebakaran Mall Klender. Gila, serem banget ya. Lalu berikutnya adalah ini sih sebenarnya banyak ya. Ada pembeli nasi misterius. Jadi gue singkat aja ya ceritanya. Jadi saat itu penjual nasi goreng ini melintas di depan gedung kosong Mall Klender pada saat itu. Pada pukul 1:30 pagi. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil dirinya, kayak ada yang mau beli lah. Setelah dilihat-lihat ternyata tidak ada orang satupun di daerah situ yang memanggil si abang ini. Jadi tuh pas yang lihat nggak ada orang sama sekali lah, sepi. Akhirnya dia mulai ngerasa takut nih, nggak enak. Akhirnya jalannya lah kabur kan sambil dagang. Dan setelah beberapa meter ia berjalan, tiba-tiba dia merasakan merinding gitu. Dia kayak merinding. Tiba-tiba entah dari mana tampak seorang sedang berdiri di pinggir. Aman, We? Oh ya, sorry tadi teman-teman, kamera kita tiba-tiba ada trouble ya, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya kita pindah ke kamera HP. Mungkin sorry juga kalau misalkan kualitasnya agak lebih menurun ya. Tapi gue mau ngelanjutin kisah yang tadi. Setelah tadi penjual nasi gorengnya ngelihat salah satu manusia di pinggir jalan, dan ternyata ketika didekati, wujud dari manusia itu adalah sudah setengah terbakar. Lagi-lagi wujud dari korban kebakaran Mall Klender. Itulah tadi beberapa kisah mistis yang terjadi di daerah Mall Klender, yang dimana gue dapat dari berbagai sumber di media lah. Jadi mungkin teman-teman yang punya cerita mistis atau fakta-fakta tambahan tentang keangkeran Mall Klender bisa banget komentar di bawah, di kolom komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman ada yang mau koreksi atau yang mau request, mungkin Bang datengin ke tempat ini dong, ada di daerah Jakarta, tempat-tempat horor di daerah Jakarta. Bisa banget kalian request dengan cara isi kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video kita, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel Si Project, dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Si Project. Itu dia, sekian ya video kali ini, episode pertama dari Sikonya. Terima kasih banget buat lo kalau yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke, thank you. Kacau emang nih Si Project.